Kita akan belajar telur dulu ya. Nah, jadi dari jenisnya dulu nih, telurnya ada beberapa ya. Ada telur ayam ataupun telur unggas ya. Telur unggas itu ada ayam, ada bebek, ada puyuh, ada telur-telur lainnya yang dia memang unggas kayak gitu. Burung unta kayak gitu kan dia unggas juga ya kayak gitu, sama telur ikan kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar mengenai komposisi dan juga strukturnya. Jadi kalau definisi telur itu merupakan substansi kimia yang paling lengkap. Jadi dari gizinya pun itu merupakan gizi lengkap atau dia sebagai gold standar untuk protein. Gitu ya. Jadi mendekati komposisi kimia ternak unggas yang bersangkutan. Karena dia hanya melalui proses pemeraman. Jadi zat gizi yang ada di telur itu hampir sama, ataupun hewan ya, zat gizi yang ada di hewan itu dia hampir sama dengan zat gizi yang ada di dalam telur. Karena dia komposisinya juga mendekati, gitu ya. Nah, ini komposisi dari telur ya. Dia ada putih telur, kuning telur, kulit telur. Jadi komposisi ini dia berhubungan dengan struktur telur ya. Jadi kalau kita biasanya sering mecah telur ya. Jadi struktur itu biasanya secara umum kalau kelihatan secara kasat mata ya, itu dia dibagi jadi 3. Jadi yang di luar ini dia kerambangnya. Nah, ini kerabangnya yang paling luar ini. Nah, terus habis itu di dalamnya ini ada albuminnya nih. Albumin atau putih telur sama kuning telurnya atau yolk. Gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat biasanya ada yang berserat-berserat gitu ya, ada yang jaring-jaring gitu ya. Nah, itu namanya kalaza. Kalaza itu tali kuning telur. Jadi ini kan dia ini ya, nyangkut ke kuning telurnya ya. Dan kalaza ini dia tali kuning telurnya. Kayak gitu. Nah, ini siapa ini? Masih bersuara. Terus ini air selnya. Jadi air selnya itu dia rongga udaranya. Jadi kalau kalian pecah, biasanya telur itu kan nggak semua isinya itu ada albumin sama kuning telurnya kan ya. Jadi di situ ada ininya apa yang rongga udaranya gitu. Nah, itu biasanya umumnya ada 3 ya. Biasanya kita lihat kasat mata, ada kerambang atau dia kulit telur, ada putih telurnya atau albumin, dan juga ada yolknya, kuning telur, kayak gitu. Udah ya. Nah, jadi tadi saya bicara mengenai air sel, rongga udara di dalam ini, di dalam telurnya ini, dia itu memiliki 2 selaput pelindung di antara kulit telurnya yang ini, dan juga putih telurnya. Dan jadi dia pelindungnya, pelindung selaputnya. Nah, untuk komposisinya di beberapa jenis telur ya, telur burung puyuh, ayam, angsa, kalkun, bebek, burung unta, dan ayam mutiara. Nah, ini beratnya beragam ya, kayak gitu ya. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya sedengan, ada yang ukurannya besar sekali nih. Burung unta dia sampai 1 kilo. Kayak gitu ya. Bukan ya, ini 1000 ya, sampai 1 kilo lebih ya. Kayak gitu. Nah, ini nanti dibagi-bagi nih, kerambangnya dia persenannya berapa nih, berdasarkan berat telur. Jadi misalkan ini dia berat telurnya 11,3 gram. Nah, ini dia kulit telurnya atau kerambangnya ini 7,4% dari 11,3. Terus dia putih telurnya 59,7% dari 11,3. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita lihat dari sini sebagian besar, memang berat putih telur itu dia lebih besar. Jadi dia lebih berat dibandingkan dengan kuning telur berdasarkan persenannya ini ya. Persenannya dari beratnya.
Terus ini komposisinya lagi ya. Jadi komposisinya ini berdasarkan komponen penyusun. Nah, itu berapa? Jadi ini dari telur penuhnya itu berapa persenannya ya. Isinya berapa, kuningnya berapa persen, putihnya berapa persen, kulit dan membrannya itu berapa persen. Gitu. Telur penuh itu maksudnya dia masih sama ini ya, masih bukan ya. Jadi jadi isi, kalau isi itu yang dalamnya aja. Tapi kalau ini apa namanya, ini lebih tinggi nih berarti dia nggak sama kerabangnya ini, gitu. Jadi komponen penyusun ini ada air, protein, lemak, karbohidrat, dan mineral. Jadi komposisi telur itu sebagian besar itu ada di air. Selain itu dia ada unsur-unsur penting lainnya kayak protein, lemak, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini nih, nah dia sebagian besar itu dia terisi oleh sebagian besar disusun oleh air, gitu ya. Ini khususnya kita lihatnya telur ayam. Gitu. Jadi isinya nih airnya ini 73,6% dari 65,5. Jadi ini telur penuhnya ini yang sama kerabangnya, ini gramnya, gram airnya ya dalam satu telur kayak gitu ya, gitu. Nah, ini dia isinya 73,6 gram dari 75,5. Sedangkan kuning telurnya ini 48,7%. Nah, mengikuti yang lainnya. Gitu. Jadi kalau proteinnya ini juga lumayan tinggi ya proteinnya, baik dari kuningnya maupun dari putihnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini ya orang-orang beranggapan oh ini putih telur tuh lebih bagus dibandingkan kuning telur. Kalau dari segi proteinnya kuning telur itu dia lebih tinggi proteinnya. Tapi kalau berdasarkan lemaknya memang dia lebih tinggi lemaknya dari kuning telur. Jadi kalau lemaknya sebenarnya ada lemak tidak jenuhnya yang dia bagus untuk bukan ya bagus untuk tubuh ya. Maksudnya dia tidak terlalu berefek jelek ya buat tubuh kayak gitu ya. Lemak tidak jenuh yang ada pada kuning telur ini dia itu juga lumayan tinggi dibandingkan dengan sumber protein lainnya hewani gitu ya. Sedangkan putih telur itu tidak ada lemaknya. Tapi ini harus hati-hati dengan kolesterolnya. Jadi kita tidak boleh nih terlalu banyak mengonsumsi tidak boleh mengonsumsi terlalu banyak telur. Jadi sehari itu kalau menurut Kemenkes ya kalau nggak salah itu 4 sampai 5 butir. Gitu. Nanti saya cek lagi ya berapa. Saya dulu pernah baca ini kayak bukletnya Kemenkes kayak gitu ya. Jadi sehari itu bisa konsumsi antara 3 atau 4 atau 5 butir ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak konsumsinya gitu. Apalagi kalau orang-orang yang dia punya riwayat kolesterolnya itu tinggi. Jadi harus hati-hati mengonsumsi kuning telur. Nah, zat makanan pada putih telur yang terbanyak itu adalah protein albumin ya. Jadi namanya tadi kan putih telur itu kan albumin ya, memang ya. Sedangkan yang paling sedikit atau hampir kalau lemaknya ini nggak ada lah ya, nggak ada ya. Kalau paling sedikit ini lemak atau hampir tidak ada. Gitu. Protein tadi banyaknya di kuning telur sebanyak 16,5% atau 16,6%. Sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9% atau 10,6% juga. Lemak terdapat pada kuning telur yaitu mencapai 32, sedangkan pada putih telur terdapat lemak dalam jumlah yang sangat sedikit. Atau dia sampai enggak 0, di bawahnya inilah ya, karena mau enggak ada datanya berarti dia sangat sedikit sekali. Nah, lemak pada telur terdiri dari trigliserida atau lemak netral ya. Kemarin di ilmu gizi dasar kita sudah belajar ya macam-macam lemak ya. Ada lemak netral, ada lemak yang dia mix ya atau kombinasi ya. Ada lemak turunan gitu juga ya. Dan kolesterol. Nah, ini yang saya bilang tadi, jumlah asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan dengan
yang terdapat pada sumber hewani lainnya. Gitu. Nah, kandungan mineral pada telur ini itu hampir sama dengan kandungan mineral dalam susu. Jadi dia kalau di mineralnya itu kan ada banyak ya. Nanti kita lihat mineralnya apa saja. Nah, ini kandungannya memang hampir sama nih dengan kandungan pada susu. Seperti yang saya bilang tadi, kolesterolnya ini lumayan tinggi. Jadi harus dibatasi konsumsinya. Nah, ini komposisi zat gizi dalam 100 gram telur ayam segar. Jadi kalau lihat ini yang kemarin saya tunjukkan TKPI itu, tabel komposisi pangan Indonesia, memang semuanya itu ya, dari komposisi makronutrien, mikronutrien itu memang per 100 gram. Karena memang ketika nanti memasukkan ke dalam aplikasi, namanya aplikasi Nutrisurvey, jadi di situ nanti kita bisa memasukkan data-data makanan kayak gitu ya, dan kita bisa menggunakannya. Misalkan nanti belajar di semester 3 ya. Jadi misalkan kita menginterview makanannya orang lain kayak gitu. Makanannya misalkan Niko, makanannya kemarin ada nasi, terus ada ikan pindang kayak gitu. Nah, di aplikasi tersebut kita bisa memasukkan nih, Niko nasinya mengonsumsinya 50 gram. Nanti sudah muncul di situ berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, berapa proteinnya. Jadi memudahkan ya aplikasi tersebut ya. Nah, ini per 100 gramnya ini dia kalorinya juga tinggi ya. Ini per 100 gram dia proteinnya, kuning telurnya dia lebih tinggi tadi sama ya. Nah, vitamin kalsiumnya nih, kalsiumnya juga lumayan tinggi ya per gram ya. Iya ya. Yang kuning telur lebih tinggi dibandingkan dengan yang putih telur. Jadi teman-teman harus ingat ya, kalsium ini fungsinya sebagai apa coba? Untuk pembentukan tulang dan gigi, itu juga salah satunya ya. Nah, vitamin A-nya ini juga lumayan tinggi nih, 900 SI standar internasional. Nah, di sini di keterangannya telur mengandung hampir semua vitamin kecuali vitamin C. Jadi ada vitamin A, D, E, K. Jadi vitamin A-nya ada, vitamin D, E, K-nya juga ada. Cuma ini informasinya terbatas ya. Nah, vitamin yang larut dalam air juga ada nih, ada tiamina, riboflavin, vitamin B12 atau asam folat. Ini juga ada ya. Nah, mineralnya ini juga ada beberapa ya. Jadi harus ingat mineral pada telur itu dia hampir sama ya, hampir sama dengan susu. Jadi dia ada besi, ada fosfor, ada kalsium, ini ya. Nah, ini yang di sini yang ditampilkan cuma kalsium sama fosfornya saja. Nah, mutu telur itu bisa kita lihat dari bentuk kerabangnya atau kulitnya itu seperti apa kayak gitu ya. Jadi mutu fisik telur, jadi fisiknya itu yang bisa kita lihat dari luarnya. Jadi ada kelas nih sampai kelas 4 ya, kelas sampai kelas 4. Jadi kalau semakin dia kelasnya tinggi ya, jadi mutunya ini semakin buruk. Begitu ya. Nah, kelas 1 ini masih bagus ya. Jadi kerambangnya dia tidak retak, tidak pecah, dan tidak ada kotoran atau noda-noda kayak gitu. Nah, biasanya kotor itu kan dia berasal dari ini ya, kotoran si unggasnya itu. Jadi kan karena habis dikeluarkan telurnya ya, itu kan masih ada kotoran-kotoran hewannya atau bekas darah kayak gitu. Nah, tebal kerabang itu dia tuh akan menentukan si telur ini akan mudah pecah atau tidak. Jadi kalau semakin tebal, ya dia akan tidak mudah untuk pecah ataupun retak. Sedangkan kalau kerabangnya itu tipis, nah dia tuh akan mudah pecah atau retak, gitu ya. Nah, kalau kita misalkan lihat di video-video kayak gitu ya, kalau kita pengen mecahin telur gitu ya pakai ibu jari gitu ya, itu sangat susah sekali ya.
dibandingin kalau kita mukul-mukulin. Kalau kita pakai kedua tangan ya, kedua jari kayak gitu ya, dua jari yang satunya taruh atas sama bawahnya telur kayak gitu. Kita tekan itu kan sangat susah ya memecahkan si kerabangnya itu ya. Nah itu bisa termasuk untuk melihat juga kali ya mutu telurnya dia bagus atau enggak. Nah kelas mutu yang kedua dia masih tidak retak ya, tidak pecah, tetapi dia ada kotorannya. Jadi ada bekas-bekas kotoran hewannya atau bekas-bekas kotoran dari ini ya. Biasanya kalau di tempat, kalau telur kan biasanya kalau ayam itu kan ada tempat apa sih namanya, tempat buat naruhnya gitu ya. Itu bisa dari tempatnya itu kayak gitu. Sedangkan kalau dia kelas ketiga, kerabangnya tuh ada retak, tetapi isinya belum keluar. Jadi dia karena tebel nih ya, dia retaknya sedikit tapi nggak sampai isinya keluar. Dia masuknya ke kelas mutu yang ketiga. Sedangkan kalau dia mutu yang keempat, dia sudah pecah nih. Dia sebagian isinya itu sudah keluar, putihnya itu sudah keluar kayak gitu ya. Ya, dia masuknya ke kelas yang keempat. Nah, kalau ini berdasarkan ukuran, jadi kalau biasanya berdasarkan ukuran itu ada 4 golongan ya, ada 4 golongan ya. Tapi kayak tadi mutu 1, mutu 2, mutu 3 kayak gitu. Tapi biasanya dia hampir sama besarnya, jadi maksudnya tidak terlalu beda jauh kayak gitu ya. Jadi terlalu hampir apa ya? Walaupun misalkan dia jumbo, itu kan nggak semua telur itu kan dia jumbo ya. Jadi di sini golongannya hanya berdasarkan ukurannya. Jadi ada jumbo, ada ekstra, ada besar, medium, ada yang kecil. Nah, ini berdasarkan gram dari setiap butir telurnya itu. Tadi juga sudah ada ya per berat di awal tadi, berat ukuran kayak telur unta kayak gini ya sampai 1,5 kilo kayak gitu ya. Kalau ini gram. Jadi kalau semakin kecil dia ukurannya otomatis juga semakin kecil, di bawahnya 45 gram. Kalau telur ayam itu dia biasanya sekitar 65 gram ya. Jadi bisa ini atau bisa medium. Kalau dia ukurannya lebih kecil ya, telur ayam. Ada telur puyuh juga, dan itu bisa masuk ke kecil yang ini sangat kecil, gitu ya. Yang selanjutnya berdasarkan isi telur. Jadi berdasarkan isi telur ini kita pakai alat nih, namanya tempering ya. Jadi di sini ada lampunya, terus ini ada corongnya nih. Terus ini di sini corongnya ada yang ada bukaannya gitu, ada rongganya gitu. Terus kita masukin nih, jadi telurnya nggak sampai masuk. Jadi tapi kelihatan cahaya nih. Jadi nanti bisa kelihatan di sini keadaan putih telurnya gimana, keadaan kuning telurnya bagaimana, ruang udaranya bagaimana. Atau juga kulit telurnya juga bisa kelihatan nih kalau kita sinari. Nah, di sini ada kualitasnya juga dibagi jadi 3, kualitas AA, kualitas A sama kualitas B ya, berdasarkan kulit telur, kuning telur, putih telur sama kuning ruang udaranya. Kalau kerabangnya ya, kita bisa lihat dari yang secara kasat mata aja ya, kalau nggak pakai alat ya. Kalau ini kan pakai alat ya, jadi bisa pakai alat ataupun nggak pakai alat gitu. Jadi ini kalau tadi kan ya kerabangnya itu dia 4 mutu ya. Kalau yang ini dia pakai alat, dia dibagi jadi 3 mutu. Gitu. Bersih, tidak retak, bentuknya normal. Jadi bentuknya oval kayak gitu ya. Bersih, tidak retak, bentuknya normal. Jadi di sini juga hampir sama ya, kualitas AA sama kualitas A. Sedangkan kualitas B dia tuh terang, ada sedikit noda ya, ada sedikit noda di kerabangnya, tidak retak, bentuknya kadang-kadang tidak normal. Jadi nggak terlalu oval gitu ya. Nah, ruang udaranya nih ya, yang air cell tadi ya, itu air cell, jadi ruang udara itu dia sebagai pelindung antara albuminnya, jadi putih telurnya itu dengan kerabangnya itu, gitu ya. Nah, ini dia kualitas AA, dia ruang udaranya dia lebih kecil. Nah, kalau kualitas semakin menurun, dia semakin besar ruang udaranya.
Karena juga pas kalau kualitas udaranya itu kalau dia mutunya semakin buruk itu biasanya kuning telurnya itu juga akan semakin encer ya. Makanya dia ruang udaranya otomatis juga akan semakin besar gitu. Karena volumenya itu juga akan apa namanya semakin menyusut gitu ya. Nah, putih telurnya ini dia kalau tes AA ini dia jernih dan pekat ya. Kualitas A jernih agak pekat, kalau kualitas B ini dia encer ya, tapi dia jernih masnya. Kalaupun misalkan kita tidak menggunakan alat candling tadi ya untuk melihat mutunya, biasanya kalau kita cek ya ketika sudah dibuka gitu telurnya, nah kita bisa tahu nih kira-kira dia encer atau enggak. Encer atau enggak putih telur kuning telurnya dia agak udah agak encer atau enggak gitu. Nah, biasanya pun di ruang udara ini juga kita bisa ngecek ya dengan cara kita ngocok-ngocok gitu ya biasanya. Kalau kita ngocoknya agak kerasa ya, agak kerasa telurnya itu terpocok gitu ya, tangan kita biasanya ngerasain ya gitu. Berarti dia udah agak lama tersimpannya di pasar, di mall gitu ya. Kalau misalkan dia lebih kecil ini ya rongga udaranya, kalau kita kocok nih pakai tangan, dia tangan kita nggak merasa ada barang yang terkocok nih di dalam telur ini. Biasanya seperti itu. Jadi kayak dikocok-kocok gitu. Tapi jangan sampai terlalu kencang gitu ya. Nah, sedangkan untuk kuning telurnya, kita lihat AA dia letaknya terpusat ya. Kuning telurnya dia jernih, bebas dari noda. Bebas dari noda itu biasanya ada noda-noda yang diakibatkan oleh mikroba, ya mikroorganisme. Jadi ada spot-spot gitu ya, contohnya kayak green spot gitu. Jadi ada bintik merah atau bintik hijau yang ada di kuning telurnya. Ini nggak ada nih. Nah, kualitas A ini dia letaknya terpusat baik, kuning jernih, kadang-kadang ada nodanya nih. Ada nodanya. Sedangkan kalau kualitas yang tidak terlalu baik, dia tidak terpusat ya, sudah agak di pinggir, kadang-kadang ada sedikit noda juga. Selanjutnya untuk penentuan mutu telur tanpa kulit. Jadi kita lihat kuning telur sama putih telurnya gitu. Nah, biasanya kita nggak sampai segini ya. Gitu. Kalau ibu rumah tangga jadi nggak sampai segininya pengen tahu kualitas telur itu seberapa. Tapi kalau kita biasanya sebagai mahasiswa teknik pangan, biasanya dari pangan, gitu, ataupun gizi, kita bisa melihat nih kualitas mutu telur isinya, gitu ya, kuning telur maupun putih telurnya. Gitu. Jadi pengukuran lebar kuning telur dan juga indeks kuning telur. Gitu ya. Jadi kalau ini dia lebar kuning telurnya itu bagaimana? Pengukuran indeks kuning telur dan indeks putih telur dapat menggunakan jam sorong nih. Jadi kalau IKT ya, indeks kuning telur, ini jadi dia perbandingan tinggi kuning telur dengan garis tengah yang diukur sesudah kuning telur dipisahkan dari putih telurnya. Ini contohnya ya, contohnya. Jadi ini rumusnya ya, tinggi kuning telur, jadi tingginya yang paling, biasanya kalau kita, ini ya kita buka gitu, kuning telurnya ya, telurnya kayak gitu ya. Di bagian tengah ini kan agak lebih tebal ya dibandingkan sama bagian pinggirnya. Jadi kita bisa lihat nih tinggi kuning telurnya itu berapa. Gitu. Nah, terus ini dibandingkan dengan diameter kuning telur. Diameternya dari sini sampai sini nih, atau bisa pakai ini juga nih. Dari sini sampai sini. Ini juga sama ya dengan putih telur ya, putih telur rumusnya ya. Jadi tingginya, nah ini ya, jadi tingginya tuh ketebalannya nih, ketebalan. Jadi ini warnanya agak biru ya, jadi ini nggak kelihatan di sini. Nah ini ketebalannya nih, ketebalan. Jadi kan ini kalau kita lihat ya, kalau di sampingnya kuning telur biasanya agak tinggi ya dibandingkan kalau yang pinggir-pinggir. Nah, ini ketebalannya tuh yang ini. Jadi tingginya tuh yang itu. Jadi tinggi putih telur dibandingkan dengan diameternya. Nah, diameternya bisa pakai seperti ini nih, atau kita pisah nih. Kita sudah pisah antara kuning sama putih telur. Terus nanti kita lihat nih diameternya berapa.
Nah, kalau indeks kuning telur segar itu dia beragam ya, mulai dari 0,33 dan 0,5 dan nilai rata-rata 0,42. Jadi totalnya ini dia rata-ratanya 0,42, dia bagus mutunya. Nah, dengan bertambahnya umur telur, maksudnya itu bertambah umur simpannya ya, kayak gitu. Nah, indeks kuning telur itu menurun karena penambahan ukuran kuning telur. Jadi kuningnya itu kan dia encer ya. Kayak gitu. Nah, akibatnya dia ukuran kuning telurnya itu sebagai akibat perpindahan air. Jadi dia kan encer ya. Gitu. Rongga udaranya juga semakin banyak kan ya tadi yang kalau sudah encer. Gitu. Nah, ini indeks putih telurnya yang tadi ya. Jadi tebalan terus dibagi dengan diameternya. Jadi pada telur yang baru ya, biasanya kisaran nilainya 0,05 sampai 0,174. Nah, rata-ratanya itu 0,09 sampai 0,120 ya. Indeks putih telur itu akan menurun berdasarkan dari penyimpanannya itu. Jadi umurnya tadi ya, umur itu sama dengan penyimpanannya ya. Jadi karena dia akibat pemecahan ovonisimnya yang dipercepat dengan pH yang tinggi. Makanya disimpannya juga ada pH yang netral, suhu sama kelembapannya pun juga suhunya suhu ruang juga bisa, ada suhu dingin gitu juga bisa ya, gitu. Udah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Nah, selanjutnya ini adalah kerusakan telur selama penyimpanan ya. Jadi ciri-ciri bagian telur yang mengalami penurunan kualitas itu biasanya seperti yang tadi ya, seperti yang tadi kita lihat lewat candling tadi ya. Nah, penurunannya itu kalau dia ruang udaranya tambah lebar, jadi kan tambah lebar ya tadi ya. Volume kuning telurnya dia berkurang karena dia sudah encer, gitu ya. pH-nya tuh bertambah besar, jadi di atas 7 ya, kayak gitu. Terus kadar fosfornya dia berkurang, kadar amoniaknya dia tinggi, dan letak kuning telurnya itu dia bergeser. Yang biasanya di tengah, kayak tadi ya, kalau kita lihat di kualitas yang AA, kualitas A, kualitas B, kayak gitu. Kuning telurnya bergeser tidak di tengah, itu dia termasuk ke dalam penurunan kualitas telur. Kadar amoniaknya biasanya juga kalau semakin lama penyimpanan agak semakin bau kayak gitu ya, gitu. Nah, ini perusahaan terus selama penyimpanan ini yang pertama itu karena kehilangan berat selama penyimpanan. Jadi dia disimpan dalam ruangan yang terlalu panas. Jadi suhunya kalau bisa suhu ruang ya. Jadi nggak sampai lebih dari 35 kayak gitu ya. Maksimal sekitar 27 ataupun sampai 32 gitu ya. Nah, kehilangan berat selama penyimpanan dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, kelembabannya dia tinggi, kecepatan udaranya dalam ruang penyimpanan juga. Terus yang kedua itu pengenceran isi telur atau liquefaction. Jadi ini disimpan pada suhu yang tinggi, yang salah nih penyebabnya karena kehilangan berat selama penyimpanan ya. Jadi dia disimpan pada suhu yang tinggi. Nah, ini putih telur akan menjadi pecah dan selaput yang melapisi kuning telur akan menjadi lebih lemas ya. Jadi kuning telurnya dia lebih encer. Ini juga kalau di daerah-daerah yang memang suhunya panas ya, kayak dia memang bertepatan di suhu khatulistiwa gitu ya. Nah, itu telur juga bisa disimpan di kulkas. Gitu, supaya nanti untuk mengurangi terjadinya kerusakan. Gitu. Yang ketiga, penyerapan bau ya, penyerapan bau. Apabila telur disimpan dengan barang ya, ataupun dengan bahan makanan juga yang bersama-sama dengan bahan yang mempunyai bau yang kuat. Gitu. Jadi misalkan bau-bau minyak diesel, cat, ataupun buah-buahan yang memang dia punya bau khas ya, bawang merah, kentang, apel, kayak gini kalau bisa dijauhkan ketika disimpan ya, dijauhkan dengan benda ataupun dijauhkan dengan sayur buah yang memang dia menghasilkan bau yang
lumayan menyengat, itu dijauhkan gitu. Terus selanjutnya kerusakan telur yang berasal dari sejak pembentukan telur, ya. Jadi biasanya ini ya, biasanya tuh kayak mau ini ya, sudah mau membentuk embrio juga. Itu juga bisa 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 membuat telur itu rusak ya. Atau biasanya kita nggak mau mengonsumsi kalau sudah ada kayak mau pembentukan janin gitu ya, pembentukan apa sih unggasnya gitu. Jadi ini keberadaan noda-noda pada kuning telur, heat spot ataupun cincin merah blood ring sebagai hasil dari perkembangan embrionya ya, embrionya. Biasanya kita sering juga ya, kita mecah kayak ini sudah ini ada kuningnya kok ada merah-merahnya. Nah, ini merupakan sudah pembentukan dari embrionya, embrio dari si unggasnya ini. Yang kelima, pengeruhan isi telur selama penyimpanan. Ini biasanya juga karena ruangannya juga, gitu ya. Nah, ini biasanya di telurnya terdapat keruh ya. Biasanya berupa titik gelap pada kuning telur. Nah, ini bisa dilihat juga kita menggunakan candling tadi ya, gitu alatnya. Kalau nggak ada candling ya, kita bisa pakai yang ini apa? Kita kan punya lampu belajar gitu misalkan. Nah, kita bisa letakkan nih telurnya gitu di sampingnya dekat dengan lampu belajar kita. Kita bisa ngecek nih kayak gitu. Nah, ini disebabkan oleh makanan yang kurang baik yang diberikan pada induk ayam. Makanya juga makanannya pun kalau di peternakan gitu ya, kalau bisa nih makanannya dijaga ya. Kalau biasanya di orang yang bukan peternakan gitu ya, biasanya dikasih makannya itu kan bekatul ya. Bekatul itu kulitnya padi yang dia diselet gitu ya, diselet pakai mesin, gitu, diolah pakai mesin, nanti dia jadi namanya bekatul gitu ya. Nah, biasanya juga dilepas kan ya sama yang punya ya, kalau dia di desa ataupun yang memang bukan peternak kayak gitu. Yang keenam, perubahan bau telur selama penyimpanan. Nah, ini karena tadi juga dia karena terlalu lama juga, suhunya juga, nah akibatnya dia peningkatan amonia, gitu ya. Dia nanti jadinya bau gitu. Tentunya kalau sudah lama nih bisa jadi busuk kan ya. Nah, makanya kalau kita sering ini ya, sering mecah telur gitu ya kalau kita pas waktu masak mie ya gitu ya. Nah, kalau bisa kita cek dulu nih karena kan kita sering kalau masak mie ataupun masak telur nasi goreng kayak gitu ya. Nah, itu dia ataupun telur ini ya telur mata sapi kayak gitu. Itu kan langsung ya kita taruh di atas tempat memasak gitu ya, panci ataupun alat penggorengan gitu. Nah, kalau dia sudah ini ya bau ataupun berkerut kayak gitu. Nah, itu jangan jangan langsung jangan langsung ditaruh atau dipecah di atas alat masaknya kayak gitu. Walaupun kalau kita bau nih di dekat hidung kita, oh ini bau nih. Nah, kalau pengen ngeceknya kita harus bukanya tuh di mangkuk ataupun di gelas kayak gitu. Jadi supaya nggak terkena di makanannya kita kayak gitu. Nah, ini dapat terjadi pada suhu rendah ataupun pada suhu tinggi. Jadi pada penyimpanan dia pada suhu rendah ataupun suhu tinggi. Karena dia juga disimpannya itu terlalu lama ya. Penyimpanan pada suhu 24 derajat Celcius sudah dapat menyebabkan perubahan bau telur setelah penyimpanan 3 sampai 4 minggu. Berarti kan penyimpanannya sudah terlalu lama ya. Jadi kalau beli telur itu jangan lama-lama. Maksudnya ini jangan terlalu banyak, maksudnya jangan terlalu banyak. Pada suhu 10 derajat Celcius ini suhu rendah ya. Perubahan bau terjadi setelah penyimpanan 6 sampai 7 minggu. Jadi ini sebenarnya masih bisa disimpan 1 bulan nih. Tapi kalau dia sudah lebih dari 6 sampai 7 minggu, dia sudah ada perubahan bau. Nah, ini disimpannya di kulkas nih. Jadi di kulkas ini bisa lebih dari sebulan ya. Tapi kalau dia sudah lebih dari 6 sampai 7 minggu, nah, ini dia sudah ada perubahan bau nih. Gitu. Ini perubahan bau ini bisa jadi karena pertumbuhan jamur pada permukaan kulit namun belum masuk ke dalam telur. Jadi telur itu kan ada rongganya ya. Jadi dia belum masuk nih ke dalam telur.
Jadi kalau bisa nih teman-teman nih, walaupun dia tidak ada kotorannya di kerambangnya ini, bisa teman-teman sebelum di ini ya, disimpan di kulkas ataupun apa, itu dibersihkan dulu saja tuh nggak masalah ya, malah lebih bagus ya, gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Yang selanjutnya kerusakan telur oleh mikroba. Gitu. Nah ini jenis-jenis mikrobanya ya, jenis-jenis kerusakannya ya. Nah, mikrobanya ini bisa dari bakteri, dari jenis apa gitu ya. Nah kalau ini dia sama ya, Pseudomonas ya, bakterinya Pseudomonas. Jadi dia yang pertama green root. Jadi dia warnanya nanti ada hijau-hijaunya, ada putih-putihannya ini ya. Gitu. Nah, ini kerusakan disebabkan oleh bakteri dari jenis Pseudomonas. Isi telur menjadi encer, kadang-kadang dijumpai warna kehijauan. Ada warna hijau-hijaunya. Nah, kuning telur tertutup pada lapisan berwarna merah jambu keputih-putihan, dan putih telur kadang-kadang menjadi hitam. Jadi biasanya udah ini ya, biasanya udah sampai busuk ya. Kalau ini ya, telur kadang-kadang menjadi hitamnya berarti biasanya udah sampai busuk ya. Udah bau kayak gitu ya. Nah, ini kan berbau busuk kayak gitu. Dan rasanya agak asam nih, berarti dicoba ya ini ya. Jadi kalau peneliti itu harus tahu ya kira-kira oh ini telurnya ini gimana nih rasanya nih kalau busuk. Gitu. Terus selanjutnya red root, yaitu yang disebabkan sama bakteri dari jenis yang sama ya, Pseudomonas. Kuning telurnya berwarna merah. Biasanya bisa dilihat dari tadi kandling tadi. Di telur encer dan berwarna keabu-abuan mendekati merah. Gitu. Nah ini biasanya memang karena memang alatnya ada alat teropong ya, gitu. Ataupun kita bisa tahunya tuh sebenarnya pas waktu kita pecah ya telurnya. Gitu. Jadi memang penyimpanannya pun juga kalau suhu ruang juga tadi ya berdasarkan tadi, nah itu tidak boleh lebih dari 3 minggu gitu, kalau suhu ruang ya. Gitu. Kalaupun suhu rendah tidak boleh lebih dari 6 minggu kayak gitu. Untuk menghindari ini ya. Hasilnya black rot ini disebabkan oleh bakteri Aelurogenus Neisseria dan bakteri pemecah protein lainnya. Telurnya menjadi busuk. Jadi sebagian besar ini memang telurnya ini akan menjadi busuk ya. Nah, kalau dipecah dia berwarna coklat hijauan, encer dan berair. Nah, tadi sama kayak ini juga ya. Kuning telur berwarna hitam, ya, karena juga dia black root ya, dinamakan black root ya. Nah, ini juga dia berwarna hitam juga ya, putih telurnya. Sudah nggak bisa dimakan nih, gitu. Dan hewan kalau bisa dibuang kayak gitu ya, supaya nggak dijilatin sama hewan lainnya. Gitu. Takutnya nanti keracunan kayak gitu, karena memang di situ ada bakterinya gitu ya. Nah, selanjutnya dia kalau tadi bakteri, kalau ini dia jamur ya. Jadi memang kerusakannya itu tadi dari bakteri dan jamur. Nah, kalau tadi sebelumnya itu jamurnya hanya pada ini ya, hanya pada dari kerambangnya. Jadi belum masuk ke dalam isian dari si telur tadi. Jadi ini masih di kulit telurnya. Gitu. Penampakannya itu dia keabu-abuan atau hitam, kadang-kadang agak merah jambu. Gitu. Jadi bisa dibersihkan ya sebelum dia masuk ke dalam isiannya. Kerusakan telur yang disebabkan karena induknya juga, karena dia secara keturunan ya, atau dia ada penyakit gitu ya. Nah ini telur yang dihasilkan oleh induk ayam yang terserang endek Newcastle disease ya, ini tidak dapat besar ya, ringan dan putih telurnya itu jelek. Jadi istilahnya kalau manusia itu pun ya, kalau manusia ibu hamil gitu ya, ibu hamil kekurangan zat besi atau kekurangan asam folat gitu ya, itu nanti bayinya itu nanti juga akan sakit ya, akan spina bifida gitu, atau MTD, natural tooth defect gitu ya. Jadi dia di atas tulang ekornya itu dia akan berlubang. Ini juga terjadi juga pada indukan unggas. Kalau dia terserang penyakit, contohnya penyakit MD ini ya, Newcastle disease kayak gitu. Nah, dia juga akan mempengaruhi dari
telurnya itu, kualitas dari telurnya. Terus bagaimana penyimpanannya sama penanganannya dari kerusakan untuk menghindari kerusakan tadi ya, gitu. Nah, telur yang segar itu mempunyai daya simpan yang pendek ya, 5 sampai 7 hari. Di bawahnya 5 sampai 7 hari ya. Jadi sesudahnya itu dia tidak bisa segar lagi gitu. Atau kalau misalkan dikocok gitu ya, itu bisa kopior. Kita ngerasa gitu ya kalau dikocok. Tapi kalau disimpan tadi ya, disimpan di suhu rendah itu bisa kurang dari 1 bulan gitu. Yang pertama apa yang kita lakukan? Yang pertama itu pembersihan kulit telur. Jadi kan tadi ada kotoran ya, kotoran di kerambangnya, ataupun bisa menghindari jamur yang masih di kerambangnya. Jadi ini bisa direndam nih dalam air bersih, atau bisa diberi sedikit sodium hidroksida, atau bisa pakai sabun cuci gitu, nggak masalah ya, deterjen kayak gitu ya. Nah, kita gosok ya, dicuci dengan air yang lumayan hangat kayak gitu. Terus habis itu setelah kita udah sudah gosok-gosok kayak gitu, nah kita siram ya, kita siram dengan air mengalir. Yang pertama, yang kedua melapisi bagian luar. Nah, bagian luar kerambangnya itu kita lapisi. Tapi biasanya kalau di tingkat rumah tangga itu jarang ya kita lapisi ya. Nah, ini caranya mencelupkan sebentar pada minyak parafin. Minyak parafin itu kayak lilin gitu ya. Nah, suhunya 60 derajat Celcius. Kemudian diangin-anginkan supaya kering ya, gitu, supaya dia menempel dan menutup pori-pori telur. Karena telur tuh walaupun kita kelihatannya kayak rapet gitu ya, sebenarnya dia tuh punya pori-pori. Pori-pori yang nantinya tadi seperti jamur dia bisa masuk ke dalamnya atau isinya telur. Yang kedua dengan merendamkan telur utuh pada air kaca atau water glass. Cara pertama, cara kedua, air kaca adalah larutan sodium silikat yang dibuat dengan cara melarutkan 1 bagian sodium silikat ke dalam 9 bagian air. Jadi di airnya, maksudnya bukan 9 ya, ke dalam airnya kayak gitu ya. Jadi dia dilarutkan, bisa dibeli ya. Terus selanjutnya dan merendam telur utuh pada larutan kapur. Itu dapat mempertahankan kualitas telur selama 1,5 bulan. Nah, tadi kan dia pakai minyak parafin ya. Nah, beberapa penelitian itu ada yang menggunakan minyak kelapa dan beberapa bahan lainnya, tetapi hasilnya masih belum memuaskan dibandingkan dia menggunakan minyak parafin. Karena kan di sini dia tujuannya untuk menutup pori-pori telur ya. Gitu. Yang selanjutnya menutup pori-pori kerambang dari bagian dalam. Nah, kalau tadi menutup pori-porinya tadi menggunakan minyak parafin itu kan dari luar ya. Gitu. Kalau ini dia menutup pori-pori kerambang dari bagian dalamnya. Seperti apa ya? Ini dengan cara memanaskan telur dalam waktu sesaat. Jadi dia bisa pakai ini ya, airnya dipanaskan kayak gitu. Terus habis itu setelah mendidih gitu ya, setelah mendidih airnya apinya nggak usah dinyalain kayak gitu ya. Terus nanti dicelupkan beberapa detik kayak gitu telurnya kayak gitu. Nah, itu bisa menutup pori-pori dari kerambangnya. Jadi dia agak putih telurnya ya. Jadi yang menutup itu putih telurnya kayak gitu. Terus yang selanjutnya menyimpan telur pada ruang khusus. Jadi pada suhu rendah ya. Biasanya kalau di restoran-restoran kayak itu memang ada tempat penyimpanan khususnya ya untuk memang barang-barang atau benda yang memang dia cepat rusak. Jadi dia pakai kulkas ruangan ya, freezer ruangan ya gitu ya, atau freezer yang memang khusus kayak gitu ya. Supaya memang dia tetap segar atau daya simpannya bisa lebih lama. Gitu. Nah, ini tips penanganan dan penyimpanan telur konsumsi ya. Nah, ini yang pertama, dia pisahkan telur yang bersih dan yang kotor ya. Pisahkan telur yang besar dan yang kecil. Jadi kan tadi kualitasnya beda ya, berdasarkan ukurannya.
pisahkan telur yang retak dan tidak retak kayak gitu. Karena kan kalau yang retak nih bisa jadi dia sudah kebuka nih pori-porinya gitu. Kalau dia dijadikan disimpan bareng kayak gitu, nanti misalkan dia di dalamnya nih ada mikrobanya, nanti bisa kena telurnya yang lain gitu. Pisahkan telur yang baru dengan yang lama. Jadi kalau misalnya kalau kita nyimpannya di kulkas nih ya, yang di pintu kulkas ya gitu ya, di kulkas gitu. Nah kita bisa naruh ya, biasanya kalau di tempat telur itu kan ada 2 baris ya, gitu. Kita bisa amati ya, oh ini dia telur lama nih, ini telur baru, gitu. Yang selanjutnya cuci kulit kerabang ya, tadi yang menggunakan deterjen atau menggunakan garam tadi ya, silika tadi. Terus yang selanjutnya simpan di baki atau tray telur atau lemari pendingin yang suhunya 7-10 derajat Celcius. Di bagian tumpul berada di atas. Jadi bagian tumpulnya ini dia berada di atas ya. Gitu. Gunakan telur yang lebih lama, ini sama ya, yang ini ya. Ini pakai metode FIFO. Nah, biasanya pakai metode FIFO itu dia biasanya digunakan di rumah sakit ataupun di restoran kayak gitu ya. Jadi barang-barang yang dia sudah lebih dulu dibeli, nah itu dia harus lebih digunakan, harus lebih duluan digunakan gitu. Nah, kalau di kayak restoran ataupun dia di yang food pelayanan makanan gitu ya. Nah, biasanya itu ada tanggalnya ya, ada catatannya gitu ya. Catatan dia belinya kapan, makanya dia harus keluar duluan nih kayak gitu. Sama halnya kayak misalkan di ini ya minimarket gitu ya. Biasanya kalau produk lama ditaruh di depan gitu ya. Produk yang baru ditaruh agak di belakang. Karena memang yang lebih dulu tadi kalau bisa harus keluar atau harus dikonsumsi duluan. Terus masa simpan telur di suhu ruang selama 15 hari dan di lemari pendingin selama 30 hari ya. Nah, selanjutnya cara untuk mempertahankan mutu telur. Jadi tadi sudah juga ya, penyimpanan pada suhu rendah, jadi bisa tadi 7-10 derajat Celcius ataupun pada suhu yang 12-15 derajat Celcius dan kelembapan relatifnya 70%. Perlakuan terhadap kulit telur, jadi bisa direndam ya di minyak goreng ataupun bisa direndam pakai cara yang apa tadi namanya, menutup pori-pori bagian dalam, menutup kerabang yang bagian dalam ya. Jadi ini biasa pakai minyak goreng ataupun tadi air yang sudah mendidih terus diangkat gitu ya, terus dicelupkan gitu ya. Pakai larutan kapur tadi juga sudah ya, larutan teh, larutan jamu ataupun larutan bawang merah. Termostabilisasi, jadi telur direndam pada minyak goreng pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Ini hampir sama ya, ini ya. Kemudian tiriskan pada suhu ruang selama 2 minggu. Jadi mempertahankan mutu telur ya fungsinya untuk agar dia bisa digunakan dalam beberapa waktu gitu ya, bisa seminggu gitu, bisa sampai sebulan kalau memang dia disimpan di suhu ruang. Nah, produk olahan telur itu banyak ya. Jadi selain ini tuh banyak ya. Jadi telur acar nih contohnya aja, telur udang, telur bubuk, telur asin. Sebelum ke susu ada yang mau ditanyakan? Iya Bu, aku mau bertanya Bu. Ya. Ya Bu, tadi kan kita udah berbicara banyak tentang telur kan Bu. Jadi aku mau tanya Bu, kira-kira dalam telur ayam itu kira-kira telur ayam kampung kan Bu, kira-kira dia mengandung bakteri salmonella atau enggak sih Bu? Nah, jadi tadi ya kalau kerusakan mikrobiologinya itu kebanyakan itu dari Escherichia coli, ada juga dari bakteri yang dari jenis Pseudomonas ya. Kalau bakteri apa tadi? Bakteri salmonella Bu. Nah, salmonella nih, ini nggak apa-apa ya, ini open question ya. Salmonella ini kira-kira dia berkembang, dia bisa kena di sayur, buah gitu misalkan ya. Itu kalau bukan kondisinya ya. Kalau dia
eh, pertukaran ya istilahnya itu lewat media apa? Ayo, siapa yang tahu? Biasanya kena itu karena lingkungannya atau karena apa kalau salmonella itu? Ayo gimana? Jadi biasanya salmonella itu ada ya, ada di telur. Kalau memang dia dikonsumsinya itu dalam keadaan yang belum matang nih, gitu. Telur yang di ini ya di Indonesia itu biasanya bukan biasanya ya, beda dengan telur yang biasanya di Jepang. Di Jepang, di Korea itu kan biasanya sering ya makan telur yang mentah kayak gitu. Nah, telurnya mereka itu beda dengan telurnya kita, pakai teknologi apa gitu. Jadi akhirnya bakteri-bakteri yang di dalam itu dia bisa bisa diminimalisir atau dia bisa nggak ada sama sekali nih. Salmonella, E. coli-nya tuh nggak ada. Gitu. Nah, kalau kita nih misalkan masih sering ya minum jamu, jamu yang dikasih telur, telur mentah gitu. Kalau bisa dikurang-kurangin karena memang dia penularan manusia yang mengonsumsinya itu bisa tertular salmonella, bisa kena salmonella itu dari konsumsi telur yang mentahnya itu. Nah, biasanya itu ya efeknya diare kayak gitu ya. Kalau memang mikroorganisme itu dampak dari dia konsumsi barang-barang atau bahan yang memang dia terkontaminasi itu ya, itu biasanya diare. Gitu. Jadi dia terkontaminasinya itu dari apa? Dari yang di dalamnya ini, dari yang green apa tadi? Green rootnya, dari red rootnya kayak gitu. Dari airnya gitu, misalkan dia tidak dibersihkan kayak gitu. Jadi kerabangnya itu kan ada rongga-rongganya ya. Jadi mikroba itu bisa masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi makanya tadi kan ada metode untuk menutup pori-pori ya. Jadi harus berhati-hati ketika mengonsumsi telur mentah. Jadi kalau bisa nggak mengonsumsi telur mentah ataupun telur yang setengah matang ya. Karena telur yang kita konsumsi ini beda nih jenis telurnya dengan telur yang orang Asia lainnya konsumsi, yang dia sering konsumsi telur mentah ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Bu, makasih Bu. Nah, biasanya itu sistemnya itu pasteurisasi ya. Jadi supaya telur itu dia terhindar juga dari bakteri tadi ya, itu bisa pakai proses pasteurisasi. Jadi pasteurisasi itu dipanaskan, jadi pada suhu tertentu gitu ya. Di susu juga nanti kita bahas ya, pakai susu pasteurisasi ya. Jadi suhunya tinggi dan juga dipanaskannya dalam waktu yang lama gitu ya. Itu dia bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalamnya. Gitu. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, jadi kita bahas mengenai switching ya. Bertanya, Bu. Ya, Desi? Iya, Bu, saya izin bertanya kenapa pembuatan telur asin itu menggunakan telur bebek, kok enggak telur-telur lainnya, Bu? Gitu ya. Kalau telur ayam, apa ya, kita juga kurang tahu ya. Seringnya itu telur bebek ya, yang dibuat telur asin ya. Gitu. Saya juga nggak tahu nih, teman-teman ada yang mau jawab kenapa seringnya ini telur bebek nih dibandingkan telur ayam yang dijadikan telur asin? Apa? Bisa nggak telur ayam itu dijadikan telur asin? Bisa nggak? Waktu saya izin menjawab, Bu. Waktu yang telur ayam tuh saya pernah lihat, Bu. Cuman rasanya itu enggak kayak telur bebek gitu loh.
rasanya gimana? Rasanya itu agak beda, terus apa di kuning telurnya itu rasanya nggak asin kayak telur bebek gitu loh. Gimana ya jelasinnya? Berarti dia tekniknya ini ya, penambahan garamnya beda ya, atau dia nggak banyak gitu. Telur bebek pun, kalau kalian biasanya konsumsi ya, ada yang sampai asin banget, ada yang dia pas nih asinnya, ada yang dia nggak terlalu asin. Itu berarti dia penambahan garamnya pas waktu disimpan gitu ya, disimpan di bawah tanah ya, di tanah kayak gitu. Nah, itu dia penambahan garamnya nggak terlalu banyak nih pas waktu dilapisi. Gitu. Nah, untuk dia kenapa bebek nih, saya kurang tahu ya. Nanti bisa dicari bareng-bareng ya. Kayak gitu. Oh iya Bu, izin menjawab Bu. Ya, Ya Bu, jadi pertanyaan tadi si Happy tadi katanya itu kenapa pembuatan telur asin kenapa enggak sering dipakai telur bebek tapi enggak dipakai telur ayam ya? Jawabannya itu karena telur bebek memiliki cangkang yang lebih tebal dibandingkan telur ayam sehingga tidak mudah retak selama proses pengasinan. Kulit yang tebal ini bisa melindungi bagian dalam telur sehingga bisa disimpan lebih lama. Jadinya telur asin dengan telur bebek semakin bertahan lama. Terima kasih, Bu. oh ya terima kasih ya. Oh ya, jadi kerabangnya lebih tebal kayak gitu ya. Jadi telur-telur yang lain pun dia juga ketebalannya berbeda ya. Misalkan kayak telur puyuh kayak gitu, pasti dia juga ketebalannya pun berbeda nih dengan telur ayam. Telur unta, nah ini ketebalannya juga beda nih dengan telur ayam ya, kayak gitu. Nah, seperti yang tadi kerabangnya itu tebalnya, kalau dia tebalnya semakin tebal ya, nah dia akan tidak mudah retak ya, gitu. Tapi kalau misalkan telur ayamnya itu dia kerabangnya, kan itu kan dipilah-pilah ya, sesuai dengan mutunya ya. Telur ayam juga dipilah-pilah, telur bebek juga dipilah-pilah. Dia yang mudah retak nih yang mana nih berdasarkan mutu ya. Jadi dia mudah retak atau enggak, ada kotorannya atau enggak gitu. Nah itu salah satu alasannya ya, karena kerabangnya. Kalau tadi Hesti bilang bahwasanya ayam itu sudah diuji coba gitu. Nah itu berarti si ayamnya ini, si telur ayamnya ini dia kerabangnya ini juga tebal nih. Tapi karena dampaknya nih berbeda ataupun rasanya berbeda dengan telur asin nih, telur asin dari bebek ya. Gitu. Nah ini memang karena perbedaan penambahan garamnya. Gitu ya. Terus selanjutnya nih pertanyaan. Bu izin menambahkan Bu. Ya. Ya sebenarnya telur ayam sama telur bebek kan memang bisa dibikin jadi telur asin. Cuman bukan tergantung dari cangkangnya saja dan ketahanannya, tapi minyak yang terkandung dalam kuning telur bebek itu lebih banyak dibanding dengan yang terkandung dalam telur ayam, sehingga nanti rasanya itu lebih gurih. Jadi sebenarnya pengaruh rasanya itu berdasarkan kuning telur dari telur bebek dan telur ayam, seperti itu, Bu. Masih Lenda gitu. Makanya kalau martabak ditambah telur ayam sama martabak ditambah telur asin itu harganya beda ya. Kayak gitu ya. Terus ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Dari Vira, adik saya makanannya nggak bisa makan ikan dan setiap hari pagi, siang malam hanya makan telur sama nasi. Kira-kira dampak ketika dewasanya nanti apa ya Bu? Gitu. Kalau semakin sedikit variasi makanannya, nah apalagi kalau nggak mau sayur ya, itu juga akan semakin sedikit zat gizinya yang diperoleh. Jadi misalkan teman-teman sekalian nggak doyan sayur atau nggak doyan ikan, gitu. Kalian bisa membuat olahannya. Dicoba-coba aja dulu ya. Misalkan ikan, oh ini aja buat nugget ikan aja, dicampur biar nggak terlalu bau, bisa dicampur nih sama tempe. Gitu. Jadi karena memang per 100 gram itu kan zat gizi setiap makannya itu beda-beda ya. Gitu. Ya memang protein yang paling bagus itu gold standarnya itu telur. Gitu. Tapi kan kita pengen ya, misalkan anak kita ya,
pengen makanannya bervariasi, nggak itu aja. Jadi memperkenalkan makanannya bisa seperti itu, bisa diolah. Jadi nggak kelihatan nih, nggak kelihatan bentuknya. Karena biasanya orang-orang nggak mau makan makanan tertentu itu karena bentuknya, sama karena karena baunya. Jadi kita bisa memodifikasi nih ya. Bisa ikannya tadi dibuat nugget kayak gitu, atau ikannya disuir-suir gitu. Atau pas buat nasi goreng, nah kita bisa suir-suirin ikan nih. Sayur pun juga seperti itu. Kalau misalkan nggak doyan nih sayur yang kelihatan bentuk sayurnya, ya udah diperkenalkan lewat nugget gitu ya, lewat nugget sayur ataupun bola-bola keju gitu ya, yang raw food gitu ya, yang dia ditambahin gitu sayurnya di dalamnya kayak gitu. Diuji cobakan. Jadi kalau ada keluarga kalian yang memang nggak suka nih kayak gitu, kalian bisa memodifikasi bentuknya, modifikasi rasanya juga gitu. Jadi biar nggak rasa ikan atau nggak rasa sayur banget kayak gitu ya. Kalau dampaknya hanya kepada variasinya aja, kalau dia makannya cuma sehari itu 3 telur ya, berarti itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya riwayat kolesterol, kalau bisa dikurangin. Gitu. Jadi dia bisa beralih nih ke dalam sumber lainnya gitu. Ditambah-tambahin sumber yang protein nabatinya juga gitu. Jadi jangan sampai kita selalu mengiyakan keinginan untuk mengonsumsi seseorang atau keluarga kita gitu ya. Maksudnya gini, oh ini nggak mau nih ya sudah, gitu. Yang ini nggak mau, oh ya sudah. Kita bisa modifikasinya. Karena kalau semakin terbatas apa yang dia konsumsi, ya semakin terbatas dia variasi makanannya. Semakin sedikit variasinya, semakin sedikit juga variasi makronutrien ataupun mikronutrien yang didapat oleh tubuh ya. Begitu ya. Jadi diperkenalkan ya. Itu namanya masuknya picky eater ya. Gitu ya. Kalau dia konsumsinya cuma tertentu. Nah, kita ke susu. Jadi kalau teman-teman sekalian ini ya, kalau susu sudah tahu lah ya, bisa kemasan ataupun susu murni gitu ya, susu murni yang memang dia belum ditambahin apa-apa nih, masih berasal dari langsung dari sapi atau dari kambing, dari unta kayak gitu. Namanya susu murni kayak gitu. Nah, secara definisi, secara harfiahnya, susu itu adalah cairan berwarna putih yang disekresi atau dikeluarkan oleh kelenjar mamai, gitu ya, dari kelenjar susunya si binatang mamalia ini, dari sapi, dari kambing, dari unta dan lain-lainnya juga. Gitu. Jadi ini biasanya merupakan susu ini sumber makanan binatang yang baru lahir nih. Jadi sumber makanannya manusia itu kan mamalia juga ya, jenis mamalia. Jadi susu itu dia sumber utama dari makhluk yang baru lahir. Nah, susu ini berdasarkan asalnya ini dia terdiri dari dua nih, susu miskin dan juga susu kaya ya. Nah, susu miskin ini disebut susu miskin ini karena memang kandungan lemak dan proteinnya tuh dia relatif rendah. Dan sebaliknya susu kaya ini dia proteinnya dia lumayan tinggi ya. Perbedaan komposisi protein ya itu biasanya berdasarkan dari perbedaan kebutuhan anak dari si hewan mamalia ini ketika lahir. Jadi anak ikan paus, anak kelinci ini dia membutuhkan lebih banyak protein dan lemak sudah dilahirkan. Kayak gitu. Jadi lebih tinggi ya dibandingkan ini. Jadi nggak maksud ini dia nggak butuh terlalu banyak tuh enggak, tapi dia kebutuhannya ini dia lebih tinggi dibandingkan hewan-hewan ini. Nah, ini macam-macamnya ya. Jadi kalau kita biasanya taunya susu murni atau susu segar, susu pasteurisasi, susu UHT, susu steril, susu bubuk.
Terus susu apa lagi ya? Susu kental manis ya gitu ya. Susu kental manis tuh ada yang susu, ada yang enggak ya. Jadi kalian harus baca nih dia masuknya susu atau enggak kayak gitu ya. Nah, susu segar. Nah, susu segar ini dia langsung ya, langsung dari hewannya, tidak dikurangi dan tidak ditambahi dengan perlakuan lainnya gitu ya. Jadi tidak dibubuk, tidak dijadikan bubuk ataupun tidak ditambahin gula gitu ya. Jadi memang gulanya memang dia berasal dari hewannya langsung, laktosanya ya. Laktosa itu kan dia gula dari susu gitu. Kadar lemaknya dia tidak kurang dari 3%. Nah, pasteurisasi, UHT, dan steril ini dia susu cair yang diproses dengan suhu yang tinggi ya. Nah, tapi dia suhunya beda-beda ya, tingginya ya. Dan waktunya biasanya beda. Jadi dipanaskannya dengan waktu tertentu dengan suhu tertentu. Nah, ini beda-beda ya. Pasteurisasi dia menggunakan metode yang HTST, High Temperature Short Time, ini short ya. Jadi waktunya cepat nih, dan dikemas segar dalam kemasan steril. Dan lemaknya lebih dari 3%. Kalau UHT itu biasanya disimpan dalam bukan kardus ya, apa sih? Box gitu loh, kayak susu-susu yang biasanya kita minum itu dalam box gitu, bentuknya kardus kayak gitu. Kayak gitu tuh biasanya dia diprosesnya dengan sistem UHT ya gitu. Jadi sterilisasi pada suhu lebih dari 135 derajat Celcius selama 2 detik. Jadi dikemas pada kemasan steril. Jadi ini UHT itu ultra high. Jadi dia suhunya ultra high temperatur. Jadi temperatur atau suhunya dia tuh ultra high. Jadi dia sangat tinggi sekali ketika proses pemanasannya. Begitu. Nah, kalau suhu steril dia lebih dari 100 ya. Nah, sama waktu yang cukup untuk mencapai keadaan steril, kayak gitu. Dia dikemas dengan keadaan yang kedap udara. Susu tanpa lemak atau susu skim ya, nah, dia susu cair yang sebagian lemaknya dihilangkan dan dipasteurisasi secara UHT. Kadar lemaknya dia lebih dari 1,25% sampai dia kurang dari 2,7%. Yang selanjutnya susu rendah lemak. Jadi biasanya ada susu ini ya, kalau kalian baca ya, rendah lemak, rendah kalsium. Berarti kalau rendah lemak, nah ini lemaknya dihilangkan. Kalau tinggi kalsium, ya berarti dia ditambahkan kalsiumnya. Kayak gitu. Kalau dia susu rekonstitusi, nah ini biasanya kita jarang ya, jarang dengar susu rekonstitusi, susu rekombinasi, susu lemak nabati, susu evaporasi. Ini kan jarang ya dengar susu seperti itu gitu. Nah, kalau susu rekonstitusi itu dia penambahan air ya. Jadi susunya cair itu didapatkan dari proses penambahan air pada susu bubuk yang berlemak atau susu bubuk skim. Terus habis itu dia dipasteurisasi dengan sistemnya UHT. Selanjutnya susu rekombinasi dia campuran ya dari komponen susu dan air atau susu yang diproses melalui UHT. Jadi dia dikombinasi. Kalau susu lemak nabati menggantikan sebagian atau seluruh lemak susu dengan minyak atau lemak nabati. Jadi biasanya itu karena memang kalau susu sapi ini kan kebanyakan ada yang kasus laktosa intoleransi gitu ya. Jadi memang bisa menggunakan susu dari nabati ya, susu kacang-kacangan kayak gitu ya, susu kedelai kayak gitu, atau bisa susu lemak nabati. Jadi dia digantikan gitu, susu airnya diperoleh dengan cara menggantikan sebagian atau seluruh lemak susu. Tapi kalau misalkan dikasihkan kepada orang yang dia masih laktosa intoleransi dan dia nggak bisa minum ya, nggak bisa minum, masih alergi kayak gitu. Nah, berarti dia nggak boleh minum susu lemak nabati karena kan di sini dia menggantikannya sebagian atau seluruhnya. Jadi masih ada kata-kata sebagian. Jadi kalau pengen cari aman, dia mengonsumsinya dengan cara mengonsumsi yang berasal dari kacang-kacangan, kacang kedelai, jadi susu kedelai. Susu evaporasi, susu cair yang diperoleh dengan cara menghilangkan sebagian air dari susu segar dan menggunakan sistem evaporasi hingga diperoleh tingkat kepekatan tertentu. Jadi dia lebih pekat ya. Cairannya dia
lebih nggak encer gitu jadinya ya. Jadi dia lebih kental. Gitu. Nah, ini susu kental manis, susu SKM ya, kental manis dengan lemak nabati, susu full cream ya, atau dia tinggi lemak ya biasanya ya. Susu bubuk bebas lemak. Jadi kalau yang bebas-bebas ini berarti dia ini ya, dihilangkan atau dia pakai proses supaya lemaknya itu menghilang gitu. Kalau susu bubuk rendah lemak juga ya, jadi dia telah dipisahkan sebagian lemak susunya dengan alat pemisah itu. Ini berlemak, ini pasteurisasi juga ya, dan melalui proses pengeringan karena dia pakai bubuk nih gitu. Jadi biasanya kalau susu-susu bubuk itu kan emang dipanaskan gitu ya. Nah, biasanya tuh proteinnya pecah nih pada susu-susu jenis susu bubuk kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen minum susu nih ya, kalau bisa minum susu yang cair. Kayak gitu. Tapi kalau memang lebih praktis gitu ya nggak masalah minum susu bubuk kayak gitu. Cuma kalau susu bubuk itu kan ada yang karena melalui proses ya, yang proteinnya pecah karena proses pembubukannya kayak gitu. Nah, di sini nanti juga ada yang biar rendah lemak, ada yang bebas lemak karena memang dia dikurangi ya lemaknya ya pakai alat kayak gitu. Ini juga susu kental manis itu seperti yang tadi ya, hampir sama kayak evaporasi tadi, dia menghilangkan sebagian air supaya dia susunya lebih kental. Kayak gitu. Itu jenis-jenisnya. Kalau untuk komposisinya, jadi susu itu kan merupakan ini ya, merupakan produk yang paling rentan membuat anak-anak itu alergi. Jadi dia bahan alergennya dia lumayan tinggi. Jadi sekitar berapa ya? Lumayan tinggi alergennya ya. Jadi hampir berapa persen ya? Dia tuh mengakibat, kalau di sini cuma bilangnya ini ya, mengandung 20 protein ya, gitu, yang dapat menyebabkan reaksi alergi. Begitu. Kalau di tahun ini saya dapat data itu di tahun 2000 ya tadi ya. Nah, alergen yang diakibatkan oleh susu ini dia paling umum kan terjadi pada anak-anak ya. Nah, itu terjadinya presentasenya ya 0,7 sampai 7,5% dari populasi bayi. Kayak gitu. Nah, kebanyakan penelitian juga itu mengungkapkan bahwasanya kasein. Jadi kan di susu itu kan ada kasein, ada lactobumin, ada lactoglobulin gitu. Nah, di penelitian itu mengungkapkan bahwasanya kasein dan beta lactoglobulin dan lactoglobulin ini merupakan alergen utama dari susu sapi. Jadi kasein sama beta lactoglobulin merupakan yang berkontribusi utama dalam penyebab alergi. Nah, ini kandungan susu ya, per 100 gramnya energinya 61 kilokalori di susu sapi ya ini ya. Kalsiumnya dia tinggi nih 153 ya, 153 gram. Proteinnya juga lumayan ya, 3,2 ya. Gitu. Vitamin A-nya juga tinggi ya dibandingkan dengan vitamin lainnya. Airnya juga tinggi karena sebagian besar memang komposisinya itu air ya. Gitu. Tadi dia kandungannya laktosa, rasanya tidak manis ya, tidak terlalu manis kan ya kalau susu murni ya. Gitu. Kalau susu yang sudah dikemasan, susu bubuk itu kan sudah manis karena memang ada penambahan gula. Kalau kalian baca komposisi gizi ya ataupun komponen penyusunnya kayak gitu, itu kan ada gulanya ya. Kayak gitu. Tingkat kemanisannya 1/5 dari kemanisan gula pasir atau sukrosa. Jadi memang enggak, kalau kita merasanya memang agak hambar ya. Kalau biasanya susu sapi yang baru gitu kan agak sedikit asin-asin gitu ya. Nah, ini tadi jadi terdiri dari kasein, lactoglobulin dan lactobumin. Nah, sebagian besar memang dari kasein ya komposisinya ya. Dan yang berkontribusi zat alergen tadi dari kasein dan lactoglobulin kalau buat penelitian. Protein utamanya itu dari kasein dan protein whey. Gitu. Nah, ini komposisi protein susu sapi ya. Jadi kan ada beta globulin, ada
beta sama alfa ya. Jadi kalau yang tadi berkontribusi lebih tadi kan beta lactoglobulin ya. Nah, ini macam-macamnya dan konsentrasinya berapa nanti bisa dibaca ya, aktivitas biologinya juga apa, ini fungsinya ya, terus sebagai apa gitu. Imunodegulator, anti kanker, ini sebagai peningkat apa namanya imunitas gitu ya. Ini banget. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Kalau ini dia lebih ke vitamin larut airnya ya. Ini susu manusia dan susu sapi nih. Kita lihat total kalsiumnya lebih banyak nih. Ini. Tapi kalau kolostrum ya, apa namanya? ASI dan juga susu sapi itu dia jenis lemaknya beda ya. Maksudnya dia ada yang mudah dicerna, ada yang dia agak sulit dicerna. Karena memang susu sapi itu memang untuk sapi ya, sebenarnya. Susu manusia untuk manusia gitu. Kalau susu sapi untuk manusia pasti dia beda gitu ya, diterima oleh tubuhnya itu beda gitu. Tapi karena dalam kondisi tertentu itu memang nggak masalah diberikan susu formula ya, namanya susu formula ataupun PASI, pengganti ASI gitu. Tapi memang harus dilihat kedaruratannya nih gitu. Bisa diberikan PASI atau susu formula itu kalau memang si bayi kondisinya misalkan dia tidak bisa menemui ibunya gitu, karena masih ada perawatan atau ibunya habis operasi mungkin tidak bisa menemui bayinya kayak gitu karena masih perawatan, ataupun ketika hasilnya produksinya sedikit itu nggak masalah diberi PASI. Yang jadi masalah itu ketika misalkan masih bisa memberikan ASI ibu ya, air susu ibu, tapi diberikan tambahan susu formula, alih-alih alasannya itu ini kurang kenyang nih kalau hanya mengonsumsi ASI saja kayak gitu. Jadi nggak benar ya kayak gitu ya. Jadi pemberian PASI pengganti ASI dan susu formula itu memang dalam kondisi tertentu. Ini faktor yang mempengaruhi komposisi susu. Ini ada beberapa ya faktor keturunan. Jadi biasanya itu kalau di Belanda ya, di Belanda itu kan peternakannya besar ya, baik lahan-lahan peternakan gitu ya. Belanda, Swedia kayak gitu itu besar-besar ya lahan buat peternakan kayak gitu. Itu kan keturunannya banyak ya, sapi perah gitu kan banyak ya gitu. Nah komposisi susunya itu juga bergantung dari keturunannya juga. Biasanya ada yang jenis keturunannya itu dia dinikahkan dengan jenis keturunannya yang sama ataupun kawin silang itu juga nggak masalah. Gitu. Tapi nanti akan berpengaruh terhadap kualitas sapi. Gitu. Selain jenis sapi juga dia faktor lainnya karena bangsa sapi ya ini keturunan ya berarti ya individunya misalkan dia ada sakit tadi ya. Keturunan, lama laktasi, jadi dia semakin lama dia menyusuinya, gitu. Hormonal dari si ibunya, dari si betinanya, gitu ya, lama buntingnya itu berapa lama, kayak gitu. Jadi kalau lama bunting itu biasanya sapi itu periode kering ya istilahnya ya, itu 50-59 hari mempunyai produksi tertinggi pada laktasi. Sedangkan pada periode kering dari 40 sampai 49 atau 60 sampai 69 hari itu mempunyai produksi ASI yang sedikit ya. Gitu. Terus faktor lingkungan. Faktor lingkungan ya, ini faktor fisiologis dan juga suhu lingkungan. Ini maaf ya, tadi saya membahas lama laktasinya, bukan yang ini ya, bukan yang lama buntingnya ya. Yang periode keringnya tadi itu dia lama laktasinya. Ya, jadi kalau semakin dia sedikit waktunya 50-59 itu dia produksi
asi si sapi, kayak gitu ya, itu dia semakin tinggi, kayak gitu. Nah, kalau faktor fisiologis itu dia berasal dari lingkungannya, faktor umurnya, lama laktasi, dan kebuntingannya. Suhu lingkungan juga gitu ya, mempengaruhi produksi ASI, kayak gitu. Sama jenis, biasanya jenis makanannya ya, gitu ya. Dia dikasih rumput, enggak, lingkungannya itu maksudnya dia dibebaskan. Kalau di Belanda kayak gitu biasanya kan sapinya tuh kan dibebaskan ya di lahan gitu. Nah, itu dia akan mempengaruhi tingkat stres. Jadi kalau dia dibebaskan itu dia stresnya sedikit ya, beda dengan ketika dia di kandang gitu. Makanya kalau saya lupa jenis ayamnya ya. Jadi kalau di fried chicken ya, di usaha fried chicken itu bisa jenisnya apa ya? Jadi ada ayam yang memang dia dibebaskan ya, dibebaskan, ada ayam yang dikandangkan. Nah, ayam yang dibebaskan itu harganya lebih mahal ketimbang ayam yang dikurung karena memang mempengaruhi kualitas tubuhnya ya, kayak gitu. Karena kan dia nggak stres gitu ya. Seperti itu. Nah, ini keturunannya ya, keturunannya jadi jenisnya apa kayak gitu. Nah, ini dia protein, lemak, laktosa, mineralnya juga beda-beda ya. Proteinnya ini sebenarnya besar sama ya kalau yang mamalia ya. Kalau ini tadi jenisnya ini juga hampir sama ya. Nah, ini sifat fisik susu ya, dilihat dari warna susu, rasa susu, dan kelengketan. Kalau warna susu ya putih ya, putih kebiru-biruan tapi nggak biru-biru banget kayak gitu ya. Jadi kayak kalau dilihat diceprah kayak gitu, di sinar ada cahaya ya, agak kebiru-biruan tapi nggak biru banget kayak gitu. Hingga agak kekuning-kuningan kecoklatan, ya, agak kuning gitu kalau habis diperah gitu ya. Rasa susu dia ada manis dari laktosanya, tapi harus ingat ya. Jadi rasa manisnya itu dia hanya 1/5 nih dari sukrosa atau gula pasir. Jadi dia manisnya juga manis nggak manis banget kayak gitu. Dia ada rasa asinnya nih. Kalau susu murni gitu ya, ada susu segar gitu ya, dia ada asin-asinnya gitu, berasal dari kloridanya gitu ya. Berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral lainnya. Nah, kelengketannya ini mempunyai sifat kelengketan yang menunjukkan adanya kasein, tapi nggak terlalu lengket. Tapi kalau misalkan kita habis megang, habis kena susu kayak gitu ya, terus kita nggak cuci tangan gitu ya, nah itu kan lengket ya. Dia menunjukkan dia ada kasein di situ. Nah, ini mutu susunya, mutu susu ya menurut SNI ya. Berat jenisnya dia sebisa mungkin segini, minimal segini ya. Kadar lemaknya minimal 3% ya. Tapi biasanya juga ada yang lebih direndahkan lagi ya. Biasanya ada susu yang direndah lemak ya. Cemaran lingkungannya ya, ini maksimum 0,3 ppm untuk timbal. Untuk yang seng, merkuri, arsen ini dia maksimum 0,5 ppm. Untuk orlepnya, organoleptiknya tuh bisa lihat dari warna, bau, rasa, dan kekentalannya ini tidak ada perubahan. Jadi kalau dia masih tidak ada perubahan nih dari rasanya tadi, rasanya dia ada manisnya dikit dari laktosanya, ada rasa asin-asinnya gitu. Dari rasa ya, dari bau kayak gitu ya. Baunya agak amis-amis kayak gitu. Warnanya dia putih kebiru-biruan atau sampai dia putih ke kuning-kuningan gitu. Itu masih bagus berarti. Dia sudah nggak bagus nih kan, berarti kan dia tidak ada perubahan nih dari warna, dari bau, dari rasanya tadi, dari kekentalan tadi juga. Gitu. Kotoran dan benda asing dia harus nggak ada, ya nggak boleh ada. Cemaran lainnya nih mikroba, nah, maksimum dia 1 juta CVU ya per mili. Untuk salmonellanya harus nggak boleh ada. E. coli-nya dia nggak boleh ada. Kalau sampai ada, berarti dia nggak lulus SNI ya, kayak gitu. Coliformnya dia segini nih. Streptococcusnya nggak boleh ada. Aureusnya dia juga patokannya segini. Gitu.
keadaan susu dia uji-ujinya ya. Jadi jumlah sel ragamnya harus berapa, uji katalasenya berapa, uji preduktasenya dilakukan selama berapa lama, kayak gitu. Jadi ini ada yang dia nggak boleh ada yang dia standarnya misalkan ditentukan, kayak gitu. Soalnya perubahan setelah pemerahan. Jadi ini dia setelah diambil ya, habis diperah ya. Gitu. Perubahan fisiknya, dia suhunya akan suhunya akan turun ya, kayak gitu. Jadi biasanya kalau habis kita perah itu kan agak anget-anget gitu ya, masih anget karena memang dia menyesuaikan dengan suhu tubuh dari si hewannya itu, si mamalia, kayak gitu. Terus dia ketika sudah diperam nih ya, sudah diperah, kayak gitu. Nah, ini dia mendekati suhu kamar nih yang lebih rendah lagi. Jadi nggak terlalu hangat lagi nih. Mengakibatkan konsistensi lemak susu menjadi lebih padat. Nah, yang kedua, perubahan fisik dapat dilihat dengan terbentuknya lapisan lemak nih atau krim di permukaan susu. Biasanya agak pecah-pecah gitu ya. Ada gumpalan-gumpalan, ya kayak santan gitu ya. Santan itu kan kalau lama ada gumpalan-gumpalannya gitu ya. Gumpalan-gumpalan pulau kayak membentuk pulau-pulau gitu ya. Nah, soalnya perubahan kimia ini berhubungan dengan perubahan mikrobiologinya. Jadi perubahan keasamannya, komposisi kimia dan juga perubahan potensial oksidasi reduksinya. Gitu ya. Selanjutnya perubahan mikrobiologi. Jadi dia ada cemaran di situ, ada cemaran di susunya itu ya. Yang pertama mengakibatkan pengasaman dan penggumpalan. Jadi susunya jadi asam tuh. Kalau biasanya lama-kelamaan tuh ya susunya kan asam ya. Gitu. Ini disebabkan karena fermentasi laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH. Jadi dia jadi lebih asam kayak gitu karena dia difermentasi laktosanya. Yang soalnya dia berlendir seperti tali ya. Jadi kalau kita tuangkan susunya itu sedikit berlendir gitu ya. Dia jadi lebih kental dan membentuk blender ya akibat pengeluaran bahan. Gitu. Nah, soalnya penggumpalan susu tanpa penurunan pH akibat bakteri, akibat mikroorganisme Bacillus cereus. Jadi dia menggumpal gitu ya. Karena memang dia penyimpanannya juga ya, yang dia mungkin nggak tertutup gitu, atau dia terlalu lama tersimpan di suhu ruang ataupun terlalu lama tersimpan di suhu rendah. Gitu. Penanganan susu seperti apa? Ini seperti jenis-jenis susu ya, jenis-jenis susu yang tadi ya. Jenis susu itu kan namanya juga tergantung dari prosesnya ya. Pasteurisasi, jadi suhunya segini ya, 61 sampai 63 derajat Celcius selama 30 menit nih. Susu dalam botol dipanaskan, jadi susunya dikap-kapin gitu ya, terus dipanaskan pada wadah yang berisi air atau steam ya, lalu dilakukan proses pendinginan. Jadi habis dipanasin terus didinginin. Kalau pasteurisasi dia ini ya, HTST tadi ya, high temperature short time. Jadi dia 15 detik, suhunya 71 sampai 72,5 derajat Celcius dengan alat flat heat exchangers. Sterilisasi suhunya lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada pasteurisasi dan juga pasteurisasi batch ya. Ini pasteurisasinya beda ya, ini cepat ya dia ya, short time. Kalau ini dia pasteurisasi batch, dia agak lama, 30 menit. Dan suhunya juga lebih tinggi yang cepat ini ya. Sterilisasi dia suhunya lebih tinggi, 110 sampai 121 derajat Celcius, selama 20 sampai 30 menit dengan alat autoclave. Gitu ya. Jadi menyebabkan perubahan warna dan aroma yang dikenal dengan caramelized flavor. Sehingga biasanya produk susu sterilisasi sering ditambah food additive supaya dia ada cita rasanya. Gitu. Karena memang kan dia dipanaskan juga ya. Jadi warna sama aromanya tuh dia berbeda ketika pas waktu dia jadi susu segar. Gitu. UHT lebih tinggi, lebih cepat lagi nih dibandingkan sama sistemnya HTST nih, ultra high temperatur. Dia suhunya lebih tinggi daripada sterilisasi.
terus 35 sampai 150 derajat Celcius selama 3 sampai 10 detik. Jadi bisa antara 3 sampai 10 detik ya dia dipanasinnya. Susu dikemas secara aseptik dalam karton ya. Kita dibilangnya kardus ya, karton. Nah, biasanya UHT itu dia disimpannya dalam karton gitu ya. Nah, dia rasa aromanya relatif tidak berubah seperti susu segar. Jadi yang berubah itu biasanya sterilisasi ya. Gitu. Penyimpanan susu seperti apa? Nah, masih simpan susu pasteurisasi dalam refrigerator, dalam kulkas itu adalah 4 hari. Sedangkan kalau susu UHT, kalau dia tertutup rapat nih, pada suhu kamar itu 6 sampai 12 bulan. Tapi kalau sudah sering buka tutup ya beda lagi ya, nggak sampai 6 bulan ya. Biasanya kalau susu ultra milk gitu misalkan ya, yang di karton yang besar kayak ini ya, kayak gitu. Biasanya kan kita suka buka tutup ya, gitu. Nah itu nggak mungkin dia penyimpanannya sampai segini, kecuali kalau dia nggak pernah dibuka nih, dia penyimpanannya sampai segini, kayak gitu. Nah ini perbedaannya ya, disimpulkan ya, perbedaan susu segar dan susu UHT. Dia prosesnya sterilisasi dengan temperatur waktu kontak yang lebih rendah dari metode UHT. Jadi status gizinya dia lebih terjaga ya. Kalau ini proses sterilisasi dengan suhu tinggi dalam waktu yang relatif sedikit. Suhu penyimpanannya 0,4 derajat 0 sampai 4 derajat Celcius. Ini disimpan pada suhu ruang sampai yang tadi ya, sampai berapa bulan ini ya. Tapi dia nggak boleh sampai terbuka ataupun nggak boleh buka tutup ya, gitu. Mengandung beberapa vitamin, ini ya ADEK dan vitamin B kompleks. Ini beberapanya tuh ada fortifikasi vitaminnya, karena kan tadi menghilang ya selama proses pemanasan ya. Jadi pasteurisasi ataupun UHT kayak gitu, karena dia dipanasin, dia berkurang zat gizinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya nih ya. Ibu izin bertanya. Telur rebus. Oh iya, sebentar ya. Novita nih, maaf gue ingin bertanya, apakah kalori telur rebus dengan telur goreng itu berbeda? Jadi per 100 gramnya itu tentu berbeda ya. Gitu. Tapi saya harus lihat TKPI dulu ya, dia perbedaannya seberapa gitu ya. Karena memang karena kan dia melalui prosesnya beda ya. Yang dia direbus sama yang digoreng. Kalau digoreng itu kan dia pemanasannya lebih tinggi ya dibandingkan dia direbus. Kalau direbus itu kan dia masih di dalamnya kerabang gitu kan. Dia mau nanya lagi nih, saya masih cari dulu. Tadi siapa? Tadi siapa yang mau tanya? Saya Bu Rahma. Apa Bu? Kemasan yang sudah rusak ini berpengaruh terhadap komposisi susunya nggak, Bu? Kalau komposisi ya, jadi mikrobiologi. Jadi kalau dia terbuka, itu perubahannya itu biasanya orlepnya. Orlep tuh apanya? Warna, bau, kayak gitu. Kalau dia misalkan disimpannya tadi ya dibuka ke suatu suhu ruang, nggak ditutup nih susunya. Nah, kalau dari komposisinya, ini masih sama komposisinya. Yang berubah tuh orlepnya. Jadi dia rasanya jadi asam, warnanya agak sedikit jadi kuning-kuning, lebih kuning banget kayak gitu. Terus dia lebih berlendir. Gitu. Jadi kalau organoleptik itu dia warna, rasa, bentuk, tekstur gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, yang lainnya? Nggak muncul.
Bentar ya, ini pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Saya kurang suka minum susu putih, UHT dalam kemasan seperti utama dengan HT tidak pernah. Jadi sebenarnya sekarang kan kita sudah enggak ini ya, sudah bukan 4 sehat 5 sempurna. Yang susu itu menjadi penyempurnanya tuh enggak seperti itu. Jadi kita bisa cari sumber yang tinggi protein dan tinggi kalsium. Kalian cari sendiri deh. Yang tinggi protein, yang tinggi kalsium itu apa? Selain dari susu. Jadi nggak masalah kalau kamu misalkan nggak suka susu putih kayak gitu ya, ataupun nggak suka susu gitu ya, itu nggak masalah. Kamu bisa cari sumber lainnya kayak gitu ya. Atau bisa jika susu coklat atau strawberry sudah ada campurannya, ya nggak masalah kalau kalian konsumsi susu strawberry atau susu coklat ya. Tapi di situ ada penambahannya tentunya. Ada penambahan gulanya juga yang lebih dibandingkan dengan susu putih. Gitu. Tapi nggak masalah kalau kalian suka susu putih, susu coklat. Tapi yang harus kalian garis bawahi adalah tidak konsumsi susu itu tidak masalah. Gitu ya. Karena kalian bisa mengonsumsi sumber kalsium lainnya. Begitu ya. Tadi juga telur juga tinggi kan ya kalsiumnya. Jadi bisa konsumsi itu. Seperti itu. Siapa tadi? Propina gitu ya. Terus Lioni. Saya kan sering mengalami asam lambung. Apakah susu baik untuk asam lambung? Nah, bagus nggak untuk asam lambung? Susu itu. Yang meningkatkan asam lambung itu apa sih? Apa coba? Zat asam, Bu. Apa? Tingkat Biasanya keasaman yang meningkatkan kan ya? asam lambung itu zat asam. Tingkat keasaman kan ya? Susu kira-kira asam nggak? Ya pasti asam, Bu. Tapi nggak terlalu sih, Bu. Masa susu asam? Masa susu asam? Asam manakah sama sambal berarti? Nggak, Bu. Maksudnya itu tingkat kesamaannya pasti ada, tapi rendah sekali, Bu. Iya. Jadi kalau kamu konsumsinya cuma 1 gelas kayak gitu ya, itu nggak masalah. Kalau kamu ini apa namanya sakit lambung, karena pada dasarnya orang sakit lambung itu kan biasanya dipengaruhi oleh ada konsumsi yang pedas-pedas ataupun dia makanannya jadwalnya tidak teratur, gitu ya. Kebanyakan orang suka makan makanan pedas dan dia makanannya tidak teratur, kayak gitu. Pernah mengalami ini berarti pernah mengalami mah waktu konsumsi susu memang, Rioni? Pernah nggak? Asam lambungnya tuh asam lambung mah atau asam lambung GERD kamu? Mana nih Leonia? Leonia mana nih Leonia? Hilang dia. Nggak ada ya dia ya. Ibu katanya jaringannya jelek, Bu. Jadi suaranya nggak kedengaran, Bu. Ya, telur. Saya cari ya. Telur. Nah, ini ya. Coba yang telur tadi. Nah, ini telur ayam segar, ya kalorinya nih. Sudah kelihatan? Telur ayam segar yang dia didadar berarti dimasak ya.
sama yang direbus. Direbus ini nggak ada ya? Ini terbatas nih Mas ya. 10, 9, 3. Ini telur asin, masak, dadar, asin mentah, dadar. Di sini nggak ada telur rebus. Jadi saya nggak bicara kalau nggak ada ini ya. Nggak takut salah nanti ya kalau nggak ada datanya ya. Kalau di sini dia telur ayam dadar masakan ya, yang olahan ini ya, yang olahan. Ini dia kalorinya 251 kilokalori. Kayak gitu. Kalau dia telur bebek dadar masakan, telur bebek ya, ini lebih tinggi nih ya kalorinya. Kayak gitu. Terus ini saya nggak tahu nih masakan dari daerah mana ya. Pasti dia beda kan ya. Jadi saya nggak bisa jawab ya telur rebus ya. Saya cuma bisa jawab bahwasanya pengolahan itu dia akan mempengaruhi komposisi kimia ataupun zat gizinya. Begitu ya. Siapa tadi yang tanya ya? Tadi yang tanya telurnya. Novita. Itu ya, Novita ya. Nanti dicari-cari lagi ya. Selanjutnya tadi siapa tadi? Kenapa kalau makan makanan yang pedas itu banyak menetralisir rasa pedas? Banyak menetralisir rasa pedas dengan minum susu. Jadi selain susu itu sebenarnya kalau ingin menetralisir rasa pedas itu dengan cara minum minuman hangat ya. Kayak gitu ya, minum minuman yang hangat kayak gitu. Kalau susu, saya tahu memang dia menetralisir rasa pedasnya ya. Tapi saya kurang tahu dia karena ada kandungan apanya. Kira-kira kalau ada teman di sini ada yang tahu nggak karena kandungan apanya nih yang bisa dia menetralisir rasa pedasnya? Itu kan rasa pedas di lidah kan ya. Gitu. Apa nih kira-kira yang menetralisir nih gara-gara apanya nih? Coba dicari, di googling. Kandungan apa nih yang menetralisir rasa pedas pada susu? Coba. Mau jawab, Bu. Ya. Susu diketahui mengandung protein kasein yang terbukti efektif menghilangkan sensasi panas akibat capsaicin atau pedas. Ya. Capsaicin itu dia dihasilkan dari cabai ya. Dia zat kimia yang berasal dari cabai. Gitu. Jadi kandungan kasein itu kan paling tinggi kan ya di dalam susu. Dia 80% nih kasein itu dalam susu. Dia bisa mengurangi karena apa berarti? Kan tadi cuma menjelaskan ya, oh kandungan capsaicin, kandungan kasein ini dia bisa menetralisir capsaicin tadi. Nah, gimana kinerjanya berarti? Coba. Izin menjawab, Bu. Ya. Jadi dia memecahkan senyawa capsaicin sehingga dapat menenangkan rasa pedas pada lidah. Iya, jadi dia memecah senyawa ya. Memecah senyawa capsaicinnya kayak gitu ketika kita mengonsumsinya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai susu, nggak masalah kalau kalian makan minum minuman hangat kayak gitu ya, itu bisa menetralisir pedas seperti itu. Jadi jangan minum minuman ini ya. Biasanya kalau minum minuman yang air dingin itu malah tambah pedas ya biasanya. Nih Nadia ya. Ini teman-teman bisa baca semuanya ya. Dan bertanya kenapa kalau makan ini tadi udah ya. Nadia, kalau dari kecil alergi susu sapi. Nah, ini jadi alergi kalau di gizi itu ada namanya diet apa sih namanya? Pengurangan itu. Jadi dicoba dulu nih, dicoba. Misalkan nih ya, kamu alergi susu sapi. 1 gelas gitu misalkan ya. Kamu minumnya pertama, kamu konsumsi setengah gelas dulu. Setengah gelas. Ada efek alerginya enggak? Diare atau gatal-gatal tuh ada atau enggak? Setelah itu kalian kalau masih ada efeknya,
kalian cut lagi nih, cut lagi konsumsinya. Jadi 1/4 gelasnya saja. Gitu. Kalau nggak ada efeknya, berarti di situ adalah limitnya kalian konsumsi supaya dia tidak terkena alergi kalian. Dietnya diet limitasi ya, namanya diet limitasi. Kayak gitu. Tapi kalau kalian takut nih misalnya, karena kan efek alergi itu kan beda-beda ya, setiap orang ya. Ada yang dia sampai sesek, sampai pingsan gitu. Nah, memang cara mudahnya ya nggak usah konsumsi itu, karena kan memang ada yang dia laktosa intoleransi ya, jadi dia nggak bisa minum ini, nggak bisa minum susu sapi, jadi bisa beralih ke susu kedelai atau susu kacang-kacangan, nah, atau mungkin mencoba susu kambing gitu ya, susu kambing, tapi susu kambing itu lebih bau ya, jadi memang ya begitu ya, lebih bau dibandingkan susu sapi kalau susu kambing itu. Tapi kalau dia sudah diproses, ya nggak terlalu bau ya, nggak terlalu bau. Cuma dia baunya ada bau khasnya gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Nah, ini sudah terjawab ya tadi ya. Jadi kamu harus melakukan diet limitasi kalau mau uji coba ya. Sekian berapa banyak kalian bisa tidak alergi gitu. Tapi yang saya garis bawahi juga, tiap orang efek alerginya beda-beda. Jadi kalau memang kalau memang kalian efeknya berat, ya jangan dicoba-coba, gitu ya. Kalau bisa ya diganti aja jenis susunya. Ada yang mau ditanyakan lagi?